semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Saya memakai jersinya Gravel Blitar ya. Event ini saya belum tak cuci. Event ini baru kita jalani 2 hari yang lalu, hari Minggu ya. Dan ada rasa yang berbeda ya Rick ya. Kali ini main sepeda nggak tahu apa yang ada di pikirannya kok tiba-tiba mengadakan. Loh, memang harus gitu. Ya harus. Karena main sepeda, namanya judulnya aja main sepeda. Iya, tapi ya, kan selama ini sudah 11 tahun mereka aspal terus kan. Nah, ini sudah hal-hal jadi yang berarti kom. Nah, berarti Om Asrul dan kawan-kawan sudah melihat bahwa ngaspalnya udah mateng. Ngaspalnya udah mateng. Sekarang garui tanah. Betul. Iya. Sudah saatnya. Iya, soalnya kalau mateng digoreng terus ya gosong, Rik. Oh, ganti keripik. Ya, tapi ya istilahnya kita bersyukur ya, kita menikmati segala apa yang terjadi di event tersebut dari titik start sampai titik finish ya, Rik ya. Nah, di situ memang kita melihat selain pemandangan yang berbeda, ya, pemandangannya berbeda, juga vibe-nya, ya kan? Vibe-nya beda. Terus ya kalau kita sih pasti ngerasain sangat berbeda kok ya kok. Ya. Karena Surabaya Jakarta kita dipanggang, neraka bocor gitu. Kalau ini adem. Nah, bukan itu aja, Dik. Ya. Kemarin itu adalah event resmi pertama bagi saya naik MTB. Oh iya ya. Loh, ya apa sih kamu itu? Iya. Itu artinya itu harus sampai ya? Kaget kan? Mas Rul kan sempat kaget. Iya. Kelihatan saya berhenti. Iya. Terus kok berhenti, dia datang. Ya kok finish? Loh, ya apa sih kok aku finish? Loh, gimana sih? belum Mas Rul belum lihat Yakob jumping sih. Ada videonya kok, Rick. Semua terekam penuh kok kalau mau pembuktian. Ya, jadi kemarin saya ya juga istilahnya ya gimana enggak rasanya berbeda, Rick. Kita berada di tengah-tengah sepeda yang drop bar plus handlebar tumplek flat bar tumplek blek ya. Iya kan? Yeah. Nah, itu. Ya kita akan nanti bahas ya suka dukanya. Ya. Bagi kita MTBers ya, tapi sukanya gimana dan overall secara general dari sisi organizer ya atau rute semuanya ya kan semuanya dan semuanya. Kamu mau bahas apa dulu, Rik? Dari apa dulu? Rutenya dulu. Rute itu menarik kalau ya, Rik, ya. Kalau mengenai organizingnya udah sangat teratur. Iya, wis itu bagus. Kalau itu karena udah pengalamannya udah bertahun-tahun, udah jadi hitungannya sudah ngoyot. rapi banget. Yeah. Terus krunya juga very helpful. Jadi dan startnya on time. Itu asik. Jadi pemilihan tempatnya untuk panitia, pemilihan tempat, tes rute apa semua oke. Tidak ada masalah. Bagus banget, sangat rapi. Ya, ini yang mungkin bisa dicontoh oleh penyelenggara lain. Ya, untuk bisa mencontoh ke sini ya, meskipun mungkin tidak harus persis itu enggak, tapi paling tidak ya namanya belajar bisa mendekati menjadi lebih baik. Itu. Nah, kalau pilihan rute ini sebetulnya ini rutenya gravel ada. Single track untuk XC ada. Dan yang pasti ada yang untuk trail sebetulnya. Ada yang untuk trail ya? Ada. Itu ada yang memang rute itu paling enak kalau dilalui pakai MTB full shoes, trail dan enduro. Ada itu. Iya. Di segmen itu. Ya di segmen itu ya. Segmen 5 kilo itu. Betul, segmen 5 itu di situ. kilo. Nah itu saya waktu ngelewati rute itu, aduh, laopo nggo hartil. Masih kepingin full shoes. Tapi inget lo, iya full shoesku gurung mari. Gini, Rick,
Itu yang menurut kamu ya itu sebetulnya trail yang bisa rute yang bisa dilalui banyak ya, jenis jadi, sepeda. Apa ya? Rute ini ya terus terang kalau saya karena saya enggak terlalu suka nanjak. Saya disiksa. Kamu merasa tersiksa? Iya, mau nanjak terus kan tente. Kan pertama udah 3 kilo ya kita dikawal itu aspal, terus masuk gravel. Oh masih fun lah. Bagi saya justru nggak suka Rick yang aspalan itu Rick. Ya lah iya kan pemanasan. Pemanasan. Terus kan segmen gravelnya kan dimulai. Itu saya nggak begitu kelihatan pohon-pohon terus itu ini sempat loh Rick. Nah sempat di 3 km pertama saya jadi rodok minder dan sanksi dengan setup sepeda saya Rick. Ojo main sepeda iki balik mana ke apa itu istilahnya ke pakemnya yang rodi gitu loh Rick. Lah buktinya baru start wis disuguhi aspal halus kayak gini sepanjang mau ndak mau kan itu. Iya toh. Mau ndak mau kan kita startnya dari Istana Gebang. Nah, Istana Gebang kan tengah kota. Iya. Nah sedangkan off-roadnya kan di pinggir kota masuk kabupaten. Betul. Ya oke lah kita pemanasan santai-santai. Ya tapi disitulah saya merasa pemanasan itu ya pemanasan itu ada nanjaknya juga gitu loh. Iya tapi bagi saya yang setup MTB dengan ban saya pompa hanya 22 kepayahan saya Rick akhirnya. Ya pasti yang saya aja 20. Punya saya 20. Ya saya diskusi karena kenapa kok saya startnya di belakang sendiri. Iya. Karena saya enggak mau banter di situ. Lah tambah ketak kancret kamu Rick. Ya enggak apa-apa. Kancret di aspal enggak masalah. Begitu masuk tanah. Iya, Rick ya. Begitu masuk tanah atau turunan. Tak salipi satu-satu. Tak kuliti satu-satu. Makanya anak-anak gravel itu Rick yang di segmen mau finish itu. Dia Rick tak gini no. Jarno. Lah mudunan kok usah dinteni. Saya akan cepat pada waktunya. Nah itu di segmen awal itu di hutan itu ya. Iya. Itu, di hutan. Itu sebetulnya segmen yang menyenangkan. Mungkin karena padat ya, kan padat. Jadi banyak sepeda gravel yang di depan dan padat. Dan kebanyakan dari mereka ada yang bannya tidak sesuai sebetulnya. Betul. Pilihan bannya tidak pas, sehingga banyak yang kepater-pater. Terlalu lencir ya Rick ya? Iya, terlalu licin. Mereka tidak punya grip. Nah itu terus ya mungkin bagi peserta-peserta. Dengarkan ya gravel bikers. Kalau Anda pingin berhenti nunggu teman event berikutnya, minggiro, ojo nutupi track. Betul. Nah itu karena ada satu segmen di mana seharusnya yang lain itu bisa laju enak dan itu memang segmen itu agak naik technical. Itu sampai di atas ada yang berhenti nunggu temennya. Nah, berhentinya di tengah. Lah kita mau akhirnya ngerem semua ke belakang. Jadi usahakan kalau Anda mau berhenti nunggu temen, terutama ibu-ibu, ya minggir di tepi aja. Kasihan yang lain. Itu terus kan itu mulai berpasir. Berpasir itu memang banyak yang sampai kepleset 5 kali, 6 kali. Ya itu biasa karena satu mereka lupa bahwa di off-road itu enggak butuh kecepatan, tapi butuh Anda langsam. Iya, benar. Itu sehingga tekanan ban Anda harus turunkan, terus mungkin bisa turun sampai 10 PSI ya tekanan itu di situ. Terus untuk saya perhatikan justru yang gravel gitu dikebut. Dikebut aja malah cocot. Itu terus mungkin ban yang dipakai kalau rute menjumpai event kayak gravel Blitar ini dengan rute yang similar seperti itu, disarankan ban itu paling nyaman dan paling enak handling jinak handling jinak itu range dari 40 sampai 45 C atau mentok-mentok 50 C kalau frame, tergantung frame Anda. Solve G1 itu ya, G1 RS. Terus 45 pilih yang gigit, jangan takut aspalnya dikit kok. Iya, aspalnya dikit. Aspalnya dikit dan terus pada saat mau pulang kan memang banyak aspal. Itu lo turun. Betul. Nah itu. Terus masuk ke kebun nanas. Kebun nanas. Tebu.
Bukan, tebu-tebu sih Wes, itu pokoknya terus panjang, terus sampai ke Bukit Tumbelitus. Tumbelitus. Ya, Oh ya. Tumbelitus. Bukan Teletubbies, Tumbelitus. Saya ditanyai, Om ini sudah dekat bukit-bukit itu ya, apa namanya? Oh, lah, saya ini itu kan nanjak gini. Lah saya ini kan kalau nanjak kan pelan. Iya. Sudah nanjak ditanya, Om ini gini. Enggak, saya oh iya, depan Bukit Tumbelitus. Apa ngomong Teletubbies loh, jangan. Lah isa, Tumbelitus. Tapi pemandangannya indah memang. Bagus memang. Ya. Jadi di Jawa Timur ini punya beberapa Teletubbies. Iya, Teletubbies. Oh, itu yang kemarin tuh Tinky Winky, Rik. Yang di Bromo itu Dipsy. Ada lagi. Iya. Ada satu lagi di Ijen. Lala. Di Ijen. Nah, itu ada Kawawurung. Namanya siapa? Kawawurung. Lah ya namanya apa? Po. Kan lagunya Tinky Winky Dipsy Lala Po. Oh, yang di situ tuh Po. Yang di Blitar kemarin Tinky Winky. Yang di Bromo Dipsy. Ya sudah, oke. Makanya simak video kita. Oke, lanjut. Terus kalau di kebun itu memang asik sih, pemandangannya bagus. Bener. Ya saya sih di off-road kali ini enggak terlalu geber gimana karena satu memang apanya yang digeber? Banyak nanjak. Bener. Jadi saya ini paling bodoh kalau nanjak. Iya. Pinternya cuma flat sama turunan. Nah terus ya sebenarnya saya juga untuk nyelimurkan saya ini benci nanjak. Iya. Itu keselimur. Iya, keselimur apa? Keselimur ada pemandangannya itu. Iya. Oke, ngelewati itu bukit itu dan apalagi kita ngelewati itu masih pagi kan, masih pagi. Ya. Kabutnya masih ada. Nah, itu. Cantik. Bagus banget. Nah, terus tunggu Rik. Kamu lupa mendeskripsikan bahwa jalanannya diinjak itu loh, Rik. Pasir tapi basah dan kita nggak tahu padat enggak. Pasir vulkanik. Enggak. Karakter pasirnya sebetulnya sama kayak padang pasir Bromo. Sama persis. Jadi kalau pagi gitu, ya memang enak. Getno ya. Tapi kalau sudah kena panas matahari, pokoknya yang belakang kalau nggak cepat-cepat naik, pasti kepater-pater ya. Karena berarti seandainya, Rik, sehari sebelumnya kalau nggak hujan ya apa itu, Rik? Ya tambah asik. Saya tambah cepat. Ngono ya. Iya, ban. Nah, itu tergantung bannya. Iya, karena itu kenapa saya enggak ngerubah terus berani. Kan kalau Yakob tanya, banmu tekanan berapa? 20. 20. Itu lebih rendah dari punya aku loh. Iya, 20. Aku wis rendah loh itu. Depan saya itu 18. Iya, 18 malahan ya. Saya malah sanksi jambu. Kok rasanya wabet banget, apa ini saya salah tekanan ya, keempuan gitu ya. Enggak, ya memang ngepasir ya gitu sifatnya. Itu nah, terus intinya rute ini sepanjang jalan itu banyak main cadence-nya daripada main power. Kenapa pada di rute seperti itu si gravel ini kudu nyale pae dan kudu banter-banteran itu? Ya gini, Yakob, memang ada dengan kalau, ban yang lebih tipis loh ya. Apakah mereka itu lebih ringan ya kayuannya sehingga mereka itu? Kayuannya satu lebih ringan. Kedua itu kan pakai momentum. Jadi kalau kita kecepatannya konstan bagus, tepat di atas pasir itu. Ya jalan terus. Kita itu kayak melayang gitu loh. Jadi kalau tanahnya pasirnya pas gembur gitu dia masih bisa passing dengan enak. Tapi kalau terlalu lambat ngocek gebuk. Jadi kalau semakin ragu-ragu semakin jatuh. Jalan pas pantesan. Terus kan disambut habis Bukit Tumbelitus itu kan disuruh mandi di sungai. Mandi di sungai ada kocar. Yang itu yang pasir campuran batu-batu itu enak itu. Enak ya? Enak itu. Itu enak. Sayangnya yang mandi ketiga itu kok ada truk. Aduh, enggak bisa mau tak lompatin. Pas ada tukang foto di seberang mau tak cemplung itu. Wah, ngelek-ngelek truk itu ya. Iya, tapi ya gimana? Untungnya kerekam loh, Rik.
kerekam di Insta360 ya ada. Ya ada untungnya kan ya kita enggak bisa apa-apa karena apa? Yang kita numpang lewat. Iya. Itu terus keluar dari situ nanjak kedua, terus sampai ketiga kan. Iya. Nah, ketiga terus kan segmen. Ya, waduh, segmen itu spesial itu. Nah, enggak CP1. CP1 asik tempatnya. CP1 itu sebelum yang kita kecek-kecek, Rik. Oh iya. CP1 dulu baru kita kecek. Kecek-ceknya 3 kali. Iya. Nah, CP1 asik. Itu saya cuman lapar sih enggak, haus. Haus betul. Itu setelah itu sambung lagi. Iya. Nah, keluar dari CP1 itu saya seweneng. Iya. Kan banyak orang MTB tuh waktu kita turun itu kan ada orang MTB sebelah kanan jalan lagi duduk di gardu itu. Betul. Oh, itu begitu kelihatan. Lombok Abang. Kalau kok pas itu jalannya turun agak terjal. Iya. Terus kan ketok ya. Jadi saya bisa mamping sepeda di sini, pumping. Lompat. Langsung kok Garmin saya bunyi. Tidut. Iya. Oh, dapat jumping 1. Itu terus turun panjang. Nah, itu sudah mencurigakan. Iya. Karena setiap turunan yang panjang pasti ada tanjakan yang mengerikan. Iya. Tapi memang turunan panjang ini ya kalau itu loh. Banyak yang enggak berani pegang di drop. Masih enggak pegang di drop ya. Iya, jadi gini, beberapa sepeda gravel yang saya amati yang dipakai itu banyak yang enggak memakai drop bar yang flare. Iya, enggak flare. Padahal flare itu drop bar flare itu membantu Anda handling banyak. Dengarkan gravelers, dengarkan. Itu terus ganti drop bar Anda yang ke flare. Terus kalau turunan curam tuh jangan pegang di hood, bahaya. Anda itu yang menyebabkan saya cyclist palsi, Rik, waktu itu. Dan juga bisa lepas tangannya karena kita enggak ada grip. Iya, enggak ada grip. Jadi membiasakan untuk handling gravel di drop. Iya. Nah, memang ya kaki kemudian jam 3, jam 9 gini, berat badan buang ke belakang, jangan nempel di saddle. Jadi berat badannya pindahin ke bottom bracket. Betul. Sehingga gravity center Anda semakin rendah itu semakin stabil. Jangan takut bahwa turunan curam gini kalau Anda pegang di drop kelihatan akan semakin tinggi. Enggak. Iya. Itu akan semakin kelihatan sedikit landai karena kepala Anda kan gini sedikit. Betul. Itu terus kan mulai masuk CP2. Betul. Ya kan CP2 terus segmen kan. CP2 ya enggak ada yang apa? Iya CP2 ya. CP2 itu yang di The Coffee apa ya museum kayak Itu bangunan. CP1. Itu CP1. Oh, CP2 itu yang air terjun. Loh, masa air terjun? Iya, air terjun. Segmen itu berarti setelah air terjun. Sebelum air terjun kan. Iya, Nah, itu setelah air terjun? Sebelum air terjun setelah air terjun itu kan turunan terus, Rik, yang kamu berjaya itu kan. Nah, yang kamu istilahnya? Berarti segmen dulu ya, segmen dulu baru CP2 enggak kok. Gimana? CP2 kan 20 km kira-kira 20 kilometeran setelah CP1. Nah, terus kenapa segmen? Kok dibuatin? Enggak. Iya, setelah itu segmen. Rik. Wah, mbok lali ya. Segmen C karena kita capek baru masuk ke air terjun. Iya. Oh iya ya. Iya. Iya, Rik. Bonus. Enggak, Rik. Air terjun itu sebelum air terjun itu tanjakan bonus. Setelah CP. Iya, CP2 itu. Iya, setelah CP2. CP2 itu kan semua tanjakan sudah selesai. Baru air terjun karena kita lega, Rik, di situ. Itu waktu saya masuk air terjun orang-orang tanya, "Loh, mana Erik?" gitu. Oh, ntar. Iya. Ayo coba kita lihat di mana yang lihatnya ya. GPX. Bukan di ininya loh. Di aplikasi ini ada.
Di apa ya itu? Di mapnya. Event, profile. Ada di eventnya. Klik aja, Rik. Gravel ya. Bukan, ini merchandise ini. Ada kok itu catatannya. Gravel. Itu. Klik aja. Nanti kan ada ininya. About new schedule route ini regulation. Klik roads. Nah. Ya, ayo di mana itu? Air terjun itu di mana? Enggak kelihatan aku. Mana? Kurang gede. Ya wis, enggak apa-apa. Oke lah. Yang penting kita enjoy sudah melakukan semua. Kita checkpoint 2. Oh ya, setelah checkpoint 1, ya ini checkpoint 2, segmennya itu. Ya, kenapa kok dibuat hanya 20 kilo? Karena itu memang membuat penat sekali sehingga CP2-nya hanya 20 kilo. Nah, gitu. Itu sebelum pokoknya yang lepas CP1 terus masuk segmen. Di endingnya segmen itu kan ada turunan panjang yang Yakob ketelusupan daun nanas. Makanya iseng nyekeli daun nanas ya laop. Terus sampai sekarang kebeler. Nah. Ya itu kalau orang-orang AMTB di sana bilang itu namanya 1000 drop. 1000 drop ya. 1000 drop atau 1000 jump. Oh, karena itu setiap turun kan ada gundukan Kalau di Malang Selatan itu ada segmen yang namanya Kelok Sewu, Rik. Oh, itu jenenge Drop Sewu. Drop Sewu. Drop Sewu. Oh, itu saya seneng di situ. Iya. Saya juga seneng, Rik. Saya enjoy banget. Loh, kalau Yakob mungkin enggak lompat. Enggak lompat saya. Oh, saya di situ. saya enggak mau lompat. Jadi setelah lompatan 1 2 oke, selanya dapat 3 giet no. Saya blum. Nah, saking terlenanya dengan kecepatan tinggi. Itu cukup lumayan, kecepatan saya ada hampir 30 itu. Bener, Rik. Aku heran. Wih, ada yang cepuan. Oh, enggak ngerem. Enggak pakai rem. Aku terpaksa madek karena metani situ erine daun nanas. Nah, itu terus kan turun. Gini terus kan datar. Iya, betul. Yang kayak ladang yang kosong itu ternyata udah kena panas kan. Pasirnya kering. Iya. Nah, beberapa daerah itu masih padat. Betul. Itu saya ngeluncur enak, Nah, lebarnya kan segini. Betul. Tapaknya itu. Iya. Di tengah ini rumput itu tapak lagi. Saya ini. Kamu nginjak apa? Saya itu enggak tahu kalau depan itu pasirnya lunak. Oh, udah lunak. Pasir lunak. Jadi udah pasirnya udah lepas semua. Saya ini mau pindah. Pindah track. Iya. Mau pindah track pada saat ini yang depan sudah hilang grip. Tuh dia kedepu. Langsung kedepu. Makanya saya lihat, loh itu ada makhluk apa? Ko Yakob kan dari atas saya sudah mau bangun, Ko Yakob baru nyampe loh. Bangun saya. Lecet titik ini lecet. Alah, lecet. Siram air serot jalan lagi. Itu terus. Nah, setelah itu yang kita turun jalan Makadam. Nah, turun. Untung waktu Ko Yakob turun gini. Terus kan ada sepeda motor yang naik bawa ban itu. Nah, itu motong ngalangi saya ngerem, berhenti. Terus kan ada panitia satu. Om, saya kasih bonus 1. Oh iya, bonus mana? Aku sudah feeling ndak enak. Iki pasti gak enak ya tak gitu langsung. Bonus tanjakan terakhir kan? Lah iya. Iki pasti gak enak iki langsung. Betul. Nah, Ko Yakob sudah naik. Iya. Yang Ko Yakob, Rik. Iya. Mati kon. Ko Yakob teriak itu kan. Apa? Oh, jadi saya ngelihat gini. Itu memang nggak bisa dilewati, Rik. Harusnya bisa. Waduh, terlalu bahaya, Rik. Sudah licin, berbatu. Saya nyoba. Berpasir. Saya nyoba. Jadi udah turun. Karena saya nggak kenal medannya. Mau ngambil momentumnya itu nggak berani. Sulit. Nah, akhirnya turun.
naik itu saya sempat yang kelihatan dari seberang itu separuh. Iya. Tak pancal. Iya. Bisa. Cuman karena momentumnya hilang, nggak enak. Nah, saya shifting. Ya wis. Nah saya Rick kebesaran torsi. Ya kalau sliding. Kalau saya nggak sungkan Rick. Saya berhenti. Saya pasang kamera nyok. Iki loh aku nonton lah. Aku gak izin kok. Terus kan nanjak. Iki makadam. Iya. Ini sepatu cetok. Aduh, iki lunyu. Untung saya pakai sepatu Skechers. Akhirnya, santai. Tak lihat di belakang, saya ngelihat belakang gini, enggak ada orang, masih jauh semua. Saya berhenti di tengah. Buka tas, sebat dulu. Oh, kamu sempat berhenti? Iya. Lo ngapain dong? Saya menikmati orang yang nonton juga di belakang ada. Iya, pantesan saya waktu nyampe di air terjun itu saya minum kopi sudah berapa gelas itu, Rick. Nah, iya. Baru kamu muncul. Nah, saya berhenti. Sebat dulu, jalan lagi. Sambil nunggu orang yang nonton di belakang kan banyak. Nah, akhirnya turun itu udah sampai di CP2 ya, ternyata pagi itu saya belum kemasukan kopi, mulai start. Bener, makanya CP2 kamu langsung minum kopi. Minum kopi, minum kopinya pas nentean, murupe mburi-mburi. Tapi CP2 memang enak ya, enak, dingin gitu ya, sejuk. Enak, saya sudah ngantuk di situ. Iya. Kalau lebih lama lagi turu. Nah itu CP2. Sudah. Keluar dari CP2 kebut-kebutan Rick sama si gravel bandit itu Rick. Ya toh. Nah, saya bilang, saya waktu ngelewati mereka, awas minggir, MTB nggak pakai rem. MTB nggak pakai rem, awas. Nah, itu. Nah terus itu kan yang kita lewat kampung-kampung itu kan saya sudah mulai gabung kan. Iya betul. Nah terus kan sempat kepisah jauh. Iya betul. Ya, gara-gara waktu mau nanjak itu otot saya yang kanan udah mulai. Iya. Tapi kan ada tanjakan. Ada yang rolling agak panjang kampung itu. Yang Yakob jauh depan, saya di belakang jauh. Iya. Ya, terus Yakob ditanyai anak-anak itu kenapa ndak nunggu saya? Sojo dinteni. Kok nak dinteni kok iso dilipas atuh. Nah, itu nanjaknya pelan saya, pelan-pelan apalagi kaki yang kanan ini. Ototnya mulai. Tapi memang harus diakui ya Rick ya. Kalau memang untuk turunan ya Rick ya. MTB ini luar biasa Rick. Ya memang superior. MTB itu superior. Superior untuk turunan. Ya, kalau flat tergantung yang bawa. Sudah kan, turun kan itu. Turun. Nah, terus kan ketemu aspal ngelontok lagi. Iya. Aspal ngelontok lah, apa kan orang-orang itu. Mulai kan yang Yakob teriak, "Rick, MTB 2 dibully gravel 5. Oh siap. Apalagi ini otot sudah benar semua. Kopi, kafein dari kopi yang saya minum di CP2 itu sudah mulai nendang. Oh siap-siap. Iya, benar. Nah betulan. Tarik betul. Nah terus kan mereka narik. Tetap terkejar. Kalau turun pasti terkejar. Karena apa? Mereka milih jalan, saya enggak. Iya. Kan sempat itu tak godain. Bedanya ya, mereka milih jalan, kita lipas. Kan ada kita itu jalan yang ini jalan tanah, halus, agak halus. Aspalnya aspalnya ngelupas. Kan turun itu. Turun, saya tarik itu kecepatan mungkin 35 lebih. Iya, betul. Ya itu. Iya. Kan dia narik duluan, saya ngejar. Dia narik, saya tak kejar. Kejar. Dapat, cek. Dia melipir, ngambil kiri, saya teriaki. MTB enggak perlu milih jalan, gas. MTB enggak perlu ngerem, minggir kon. Dia lewat pinggir, saya lewat tengah. Wah. Oh, situ ubur-uburan sampai Pak Po itu. Iya. Pak Po kan angkat tangan. Iya. Wes, coba tarik maneh. Begitu saya narik, "Loh, mbok maneh narik? Gak melok."
Angkat tangan. Iya, enjoy. Itu terus yang di single track sawah-sawah lagi itu kan freshnya belakangan. Iya, freshnya. Jadi saya enggak pengalaman saya di gravel yang dulu-dulu ya toh dibanding dengan ya sekarang ya dengan saya pakai MTB itu ya ya memang feelingnya itu memang beda Rick ya kan. Kalau dulu waktu gravel memasuki kayak gitu-gitu itu ya Rick ya yang membuat kita kepayahan itu selalu di upper body Rick. Ya. Karena handlingnya. Ya karena jadi riding positionnya kan lebih agresif dari mountain bike. Betul. Ya sebetulnya gini sih kalau bagi saya ya mountain bike saya posisi ridingnya ya agresif memang. Ya. Cuma walaupun agresif kan tetap mountain bike. Ya mountain bike menangnya itu apa sih? Gini. Kalau di gravel kan 700C. 700C. Okay. Segede-gedenya ban 700C, kalau lawan 29er dengan ban 2,4 misalnya. Enggak usah 2,4 deh. 2 wis. 2.0 atau 225. Iya. Rollingnya besaran kita, langkahnya itu lebih besar kita. Sehingga MTB itu kalau kena jalan kasar gitu ya cuma ngeder gitu. Tapi kalau gravel itu padahal selisihnya cuma 1 inch. Ya, tapi besar itu. Ya. Nah, terus menangnya juga ban kita ini tebal. Bisa tekanan yang jauh lebih rendah. Terus suspensi kalau MTB pakai suspensi depan. Itu travelnya kan kalau XC mulai dari 100 sampai 120 mili. Jadi kita mainnya enak-enak aja. Saya tanyakan ke anak-anak gravel itu jawabannya mereka, waduh kalau gravel om saya capek di tangannya om karena steering. Karena gitu. mereka megang di atas. Betul. Itu aja kok ya kok. Nah kita mau masuk megang di bawah. Megangnya di drop. Kita kan juga megangnya di flat atas. Kok Yakob ingat enggak waktu kita nyoba rute untuk Malang itu. Berapa kilo itu off-roadnya? 40-an kan? Iya, Saya megang di hood atau di drop sepanjang jalan. Saya megang di drop terus, ya benar. Drop terus. Ya enggak apa-apa, enggak capek, enggak apa. Enggak maksudnya gini, Rick. Dia gravel dengan yang ban kecil, dengan hood, megang di hood, yang sedemikian hanya lebarnya loh, Rick, 40-42 loh. Ketika dia memanuver di pasir-pasir padat dan ya kita kan enggak tahu pasirnya tuh sepadat apa dan sendak padat apa. Poros kayak gimana kita nggak tahu. Begitu mereka masuk di padat sih enak Rick. Lah begitu mereka ngincak yang nggak padat Rick. Ini kan capek Rick. Iya. Karena itu gini. Jadi dia itu harus manuver gini tuh berat. Gitu. Sebetulnya enggak. Sebetulnya sama aja. Mountain bike juga pasti ngerasain itu. Tapi kan ininya kan angle-nya dikit aja. Tapi masalahnya gini loh. Kalau kita megangnya di hood terus dan kita duduk, maka center of gravity-nya di atas. Benar. Sehingga kita akan lebih labil. Itu untuk gravel ya. Untuk gravel. Mountain bike juga sama. Kalau kita duduk, sepeda kan gini. Tapi kalau kita sedikit angkat, pantat itu tidak nempel, jadi berat badannya kita pindahin ke bottom bracket. Itu kita goyangnya tidak separah itu, jadi cuma udah. Ya berarti untuk kita pindah posisi itu lebih enak di MTB ya, pindah-pindahannya badan itu. Tidak juga ya, gravel ya sebetulnya itu semua faktor kebiasaan. Kita biasa tidak bermanuver. Iya. Jadi mau gravel mau MTB, kalau badan kita kaku ya kaku jadinya. Karena itu kalau di gini, ini sebetulnya hal yang menarik sebetulnya, Bu Yakob. Jadi kita membahas tentang panjang stem, panjang stem, frame size. Jadi kalau kita mau nyaman untuk handling yang benar, jangan undersize. Gravel itu tidak boleh di undersize. Size Anda berapa ya itu. Ya undersize itu berarti lebih pendek ya. Lebih kecil, dikecilin frame-nya. Ya memang frame-nya akan terasa liar. Anda mungkin cepat di aspal, tapi liar. Oversteer, liar di off-road. Nah, terus
biasanya kita kan mencari posisi itu di harus aero banget. Aero, stemnya panjang-panjang. Nah kalau stemnya itu semakin panjang, reaksinya semakin lambat. Benar. Karena itu waktu yang duro, saya ini kan nyanyi lah ganti ke 9. Aslinya kan 8. Kepanjangan berarti kamu kepanjangan. Waktu. Jadi waktu mau belok, diperintah belok, enggak belok. Enggak belok, benar. Itu. Terus ini mungkin rigid, faktor yang harus apalagi diperhatikan. Rigid. Kalau rigid maka tekanan angin itu sangat krusial. Yes. Tekanan angin sangat krusial untuk rigid. Kecuali Anda depan pakai suspensi ya untuk gravel kan ada sekarang sudah ada punya Strammer, punya apa? Punya RockShox, punya Fox. Itu travel 40 aja itu membantu. Dan pasti ya pakailah glove. Ya pasti. Pakailah glove yang paddingnya tebel. Jadi enak, getaran itu enggak terlalu parah di tangan. Iya benar. Ya intinya saya cukup happy. Saya juga, Rick. Saya cukup happy nari gerombolan bandit. Iya benar. Gerombolan kita bandit. Sudah membuktikan bahwa MTB itu tidak boleh di apa ya istilahnya disepelekan ya Rick ya. Iya. Ya. Semua ya selama itu ndak 100% tarmak. Ayo. Aman. Wani. Kalau saya 100% tarmak pun masih wani. Ya. Lah mau finish saking enak. Oh, 12. Lo belok. Iya benar. Mau finish lo. Lu mau ngembui ta. Itu mau finish lagi ta. Itu finish saya lari berapa tuh? Iya. Anter itu 35 ke atas 35 itu. ke atas. Iya. Betul. Oh, belok. Lo iya di sana. Saya malah kaget kok. Loh, wes sampai. Nah, overall sih ya memang gravel seharusnya itu memang didesain untuk bisa lebih cepat dari MTB. Betul. Itu harus saya akui. Pasti lebih cepat. Karena memang itu tidak bisa dipungkiri, Ko Yakob. Karena memang mungkin nanti saya akan jadikan subjudul gravel memang didesain lebih cepat dari MTB. Tapi tergantung sing numpaki sapa. Oke, lanjut. Tapi rasanya nanti kapan ayo kita remedi ke sana. Oh, pasti. Saya bawa gravel. Anda pakai bawa gravel? Aku tak bawa gravel, stemnya tak pendek jadi 7. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau nanjak tak tuntun nih. Malas aku nanjak. Aku cuma mau turunannya tok. Kan ada GPX-nya sih. Kita kan ada di sini. Itu apa? Nanti suatu saat pasti tak tunjukin. Gimana sih rasanya megang di drop pada saat off road. Enak. Jangan takut. Anyway, kemarin itu ada sesuatu hal yang baru ya. Selama 80 km itu saya memakai flat pedal. Itu dengan sepatu biasa. Catcher. Ya. Sepatu ini kegedean meneh. Bukan karena apa-apa, karena sebetulnya waktu event itu beberapa hari sebelumnya itu bokong saya ini ada udunan. Gitu. Jadi saya tidak merasa nyaman untuk duduk gitu. Jadi saya harus mencari posisi yang supaya udunan. Waktu Surabaya Jakarta, saya yang tersiksa gara-gara bokong. Sekarang wapok. Jadi waktu itu saya merasa nyaman dan ternyata saya juga membuktikan bahwa sebetulnya MTB-an pakai flat pedal pun no problem ya Rick. Ya memang no problem. Cuman sebetulnya kok pedal yang kok pakai itu sebetulnya tidak suitable untuk medan seperti itu. Tidak suitable karena licin. Ya. Itu bisa lepas, bahaya banget kalau lepas bahaya. Jadi harusnya pakai pedal yang ada spike-nya. Ya, oh itu ada spike-nya, Rick. Enggak bisa. Sepatu itu saya yang licin. Enggak. Pedal itu didesain untuk touring. Oh ya, touring. Untuk touring. Jadi bukan untuk off-road. Ideal, betul. Jadi yang ada spike-nya itu yang kayak punyanya siapa itu? Mungkin yang punya Crank Brothers. Punya Crank Brothers. Shimano juga ada GR 400 itu. Jadi, itu ada spike-nya. Itu memang untuk main off-road. Jadi kelasnya dimulai dari trail sampai AM. Dengan itu ada. Dengan kombinasi Shimano yang seri-seri GF itu ya, yang sepatunya flat itu ya. Kalau misalnya Anda enggak mau beli sepatunya Shimano atau sepatu-sepatu khusus sepeda, sepatu AM, pakai sepatu hiking.
sepatu hiking. Ya, apa karena nggak ketebelan sepatu hiking tebelnya sama sih. Tebelnya sama. Cuman bedanya gini loh. Kalau kau pakai Skechers dengan pedal kayak GN 400 atau yang ada spike-nya, pulang bolong kabeh sepatu itu cuil kabeh. Iya, pasti cuil kabeh. Tuh. Nah, saya pakai pedal juga, look yang tipe Vibram. Dan juga kalau kayak kau pakai Skechers dengan pedal yang spike itu, tak jamin. Kentolnya bundas. Jamin. Kebentuk-bentuk ya Rick. Wow, itu kena parut. Susupen nanas itu enggak kerasa apa-apa. Jadi nanti kaki saya bisa berdarah-darah gitu. Oh. Kalau kita udah biasa itu, mak sering. Oh, kena. Dah itu tok, kita enggak pernah ngeluh. Yang tajam-tajam itu ya. Iya. Tapi kalau kita pakai sepatu hiking atau sepatu memang untuk AM itu kemungkinan untuk terlepas itu kecil banget. Karena dia gripnya beda. Betul. Itu. Nah, terus jadi sebetulnya event gravel ini seru. Yes. Dan untungnya badan saya sudah recover bener. Ya kan? Ya, syukuran. Dan persiapannya jauh lebih mateng ini daripada surga. Saya mempersiapkan diri itu lebih matang ini daripada surga. Maksudnya duro kok surga. Iya, memang karena duro yang kamu sudah cerita kamu tidur aja enggak. Iya, tidur kurang. Ngutek-ngutek sepeda semalaman. Lah ya, gimana mau event sepeda ini saya merotoli kabeh. Isu-isu jam 4 lebih. Iya toh. Ini enak. Gak turu. Lah kita kan tidur lumayan enak. Apalagi makannya malam enak. Oh, kita harus berterima kasih sama tuan rumah ya, Pak siapa? Suhadi. Pak Suhadi. Terima kasih Pak Suhadi sudah menjadi host di Blitar. Ya, yang baik. Terima kasih. Ini kita sudah diundang lagi kok. Ya. Untuk kapan Om balik lagi ke sini? Ayo. Kita siapkan rute-rute. Iya. Ya. Ojo nanjak. Pesan saya itu. Loh, kalau ke selatan apa ya juga pasti ada nanjaknya juga, Rick. Pasti ada. Semua pantai selatan cuman itu karena tipe-tipe tirennya yang di daerah kalau sana. Blitar memang rolling-rollingnya banyak. Tapi overall menyenangkan banget. Jadi, by the way, Rick, kamu pernah ngomong kenapa kok final CP-nya itu di situ, Rick? Kok nggak di ini yang menarik dong. Iya. Ini kenapa menarik. gitu menarik. Karena setelah CP karena gini, itu beberapa meter itu langsung jalan raya, Rick. Iya toh. Ini yang di luar pakem, betulan di luar pakem. Bener. Jadi start segmennya itu kan di luar aspal. Yes. Ya kan, itu mulai masuk yang kan ada 100 meter lagi segmen gravel dimulai. Betul. Nah itu. Sisi apa? Segmen off-road apa gravel itu dimulai. Itu ada. Loh, itu kan sudah jauh, Ri. Lah ya, waktu start. Waktu start pertama kita dikawal. Setelah itu kan kita dilepas. Nah, enggak jauh dari kita dilepas pengawalan itu kan masuk ke kampung-kampung. Nah, itu banyak yang ini enggak banyak yang enggak kontrol di situ. Ada beberapa itu setelah saya lewat, grubiak. Oh ya? Ada. Pleset kan pasir, banyak pasir. Oh iya, ada satu ya yang jatuh ya. Iya benar. Itu terus akhirnya lewat. Itu kan gerbangnya kan yang banyak orang tung itu kan startnya gravel itu di situ. Betul. Jadi start segmennya di situ. Nah, karena start segmennya di situ. Endingnya ya enggak boleh nyentuh aspal. Oh iya, benar ya Rick ya. Nah, benar ya. Kalau biasanya endingnya kan ya sudah nyentuh aspal. Iya, benar. Nah, ini endingnya enggak nyentuh aspal. Nah, ini di luar pakem. Nah, ini saya mikirnya cuma gitu. Gini. Loh, kok wes finish? Ya toh? Padahal masih ada 4 kilo kan? Iya. Ternyata gini, mungkin saya mikirnya gini, finishnya lebih baik di sini. Karena kalau enggak, finishnya bisa di finish, itu anak-anak itu begitu lewat jalan raya kan harus belok gini. Bisa balapan kabeh. Bahaya. Enggak, dan juga saya senangnya lawang finish di situ saya masih narik. Benar. Ya, cuman senangnya gini, ya start dan endingnya itu betul-betul tanah bukan aspal. Iya. Itu asiknya di situ.
start dan ending gravel di tanah. Bukan di aspal. Iya. Wah, Itu banyak yang bisa dan juga bisa dijadikan judul. Kita kan hitungannya sepanjang segmen gravel itu kan nanjak lah, keceh air, nonton apa macam-macam itu kan otot badan kan terkuras. Pasti. Nah kalau kita sampai di finish di kantor kabupaten itu di pendopo kabupaten itu dalam kondisi kepayahan dan langsung berhenti. Iya. Itu bisa kolaps, bisa kram, bisa macam-macam. Tidak ada waktu untuk recover. Jadi dikasih 4 kilo, dikasih setelah finish di off-road itu terus kita mancal ke aspal itu, dan aspalnya kan datar cenderung turun. Nah itu tujuannya kan kita dikasih waktu untuk recover. Jadi supaya ototnya rileks, nafas kita rileks. Ya udah sampai ke finish. Nah cuman saking kita edan aja, jadi kan kita masih dibully itu masalahnya. Dibully bandit-bandit. Tapi paling enggak kita sudah membuat mereka ya juga kagum ya. Iso ae MTB. Ya Rick ya. Ya, tergantung yang bawa. Nah, saya ini bangganya ini gini loh Rick ya. Kalau secara hitung-hitungan loh ya Rick ya, hitung-hitungan ekonomi. Ya mumpung ini sudah maksudnya ending dari podcast kita ya, sudah 45 menit loh. Hitung-hitungan ekonominya itu gini. Kalau seseorang mau memulai membeli gravel bike, gravel bike. Yang namanya gravel bike itu di pasaran ini jarang yang ada di bawah 10 juta loh Rick. Mahal-mahal loh Rick. Iya pasti. Ya kan? Pasti loh ya. Oh enggak juga. Ya tapi apa Rick? Ya kayak punyanya Bayu. Ya yang proper dong. Oh. Gitu. Loh, saya enggak ngomong bahwa Genius kapan enggak proper loh ya. Komponen gravel dengan komponennya road itu hampir sama. Mahalnya sama, hampir sama, mirip-mirip lah. Ya sekarang gini lah Yakob. Kita bayangkan aja sebuah group set. GRX misalnya. Atau apalah, apapun lah mereknya. One bike. Minim-minim berapa? 10. Mahal. Ya, mahal, 10 juta. Makanya mahal. 10 juta sampai 15 juta segituan. Bahkan ada beberapa 20. Nah, kalau MTB kelas XT deh. Full group set itu 8 juta. Nah, makanya. Jadi kesimpulannya ini gini Dorian. You daripada maksa memiliki gravel bike. Toh ya nanti kamu makainya ya di off-road, ya kan? Beli aja MTB XC yang simple, ya. Sesimpel Polygon Extrada yang hanya kelas-kelas 7 juta sampai 10 United juta. ada, ya kan? Dominate. Nah, masalah kekuatan, masalah kecepatan ya kakimu, Rek. Iya. Dengkul, cingul, paru. Iya. Ya wis itu. Kan sudah saya buktikan. Iya. Nah, iya. Ya guys ya. So, coba deh perhatikan deh. Tujuan Anda ini untuk apa begitu loh. Ya kan toh ya Anda sama-sama dipancal. Sama-sama melewati rute yang sama-sama level kesulitannya sama. Iya kan? Cuman dua sepeda yang berbeda aja. Yang satu gravel, yang satu MTB begitu loh. Tapi dari sisi price, ya atau dari sisi harga jomplang. Ya wis. Pasti. Itu jadi gini gini aja. Ya wis. Kalau kita mau beli gravel bike, ya sebuah gravel bike, yang jarang orang pertimbangkan adalah tire clearance-nya berapa. Betul. Jadi kalau gravel bike, usahakan cari yang tire clearance-nya segede mungkin. Iya. Betul. Segede mungkin. Jadi mungkin Anda bisa jejali cari yang maksimal 50C, enggak apa-apa gravel itu. Overkill Rick, lah gravel, overkill. Enggak lah. Ya mungkin 40 45 lah. Kekecilan. Terlalu 40 45 itu normal. Ya wis 40 45 normal. Normal. Cari yang 50 bisa tarik clearance 50. Ya punya saya itu 3D Explorer itu bisa 50 guys, bahkan bisa tapi kalau 27,5. Enggak, 700. Ya. Tapi 50C.
750C, wah ya itu yang 3T Max itu, Rick. 3T Explorer kalau Max punya itu Koyokop masalahnya 3T Explorer itu kan gravel for race. Gravel for race ya. Race beda, tracknya beda dengan ini kan adventure. Nah, kalau gravel adventure kita nggak bisa menebak rutenya kan seperti apa. Betul. Berlumpur kah apalah. Nah itu lebih baik pakai yang bisa bannya selebar mungkin. Iya. Nah terus ada satu segmen yang tanjakan batu lepas itu. Iya, batu lepas itu. Wah, itu kan banyak yang kepater-pater di sana. Benar. Saya lewat, yang depan nuntun mati. Iya, saya juga berkali-kali kena depan nuntun itu wis ndak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Momentumnya hilang dan kita saya sempat di video yang saya komen itu tentang bagaimana gravel bike itu sebetulnya pengganggu. Loh itu terekam jelas loh Rick, nanti kalau misalnya Anda hari ini tayang tadi jam 3 ya, perhatikan videonya. Di situ saya ngomong, Rick, iki wong gravel iki apa ya ndek ngarep kabeh ngono ya, tapi mereka sehingga kita ini di MTB loh mau laju ndak bisa gitu loh. Ya toh? Ndak bisa ya karena mungkin gini. Next kalau mungkin main sepeda bikin lagi, MTB-nya dilepas duluan. Tambah gak enak Rick, nggak fair Rick. Kok bisa? Ya nanti dikira kok ada special treatment dan macam-macam gitu loh. Karena supaya yang MTB bisa biar perang sama MTB. Yang gravel perang sama gravel. Apakah nanti gravel bisa nyusul? Bisa, kita bisa kesusul. Iya, benar. Kalau skillnya mumpuni, kita bisa kesusul. Iya. Enggak, maksud saya itu kan begini ya, di mana perbedaan handlebar, lebar itu akhirnya kalau di single track itu kan nggak bisa kita sharing road itu, Rick. Ya kan, MTB, bayangkan kalau misalnya MTB 2 MTB, berarti Anda harus lebarnya berapa? Satu handlebar aja 74 sampai 74 cm. 74. Berarti kalau 2 kira-kira kamu gravel bike cuma 45 paling lebar ya kan, sak flare-flare loh ya. Begitu MTB lewat, ya istilahnya nepiola. Nanti kita kesenggol ya tipe nanti ya kan misalnya begitu. Jadi waduh Rick lagi ini terus ya apa ya. Saya ada ndahului beberapa tempat itu ndahului itu bukan di tracknya. Iya. Lewat pinggir. Ingat tapi yang saya senang itu mendahului gravel di jalan turunan. Iya. Oh, itu senang sekali, Rick. Mata suruh minggir kok. Minggir, awas. Turunan yang batunya gede-gede itu. Gedebuk. Minggir. MTB gak perlu rem iki. Ya, syukuran loh, Rick. Kita ini sebetulnya dibantu dengan segmen tersebut setelah CP ya, dan menuju finish ya, Rick. Mungkin kalau isinya nanjak semua kok ya, Kop. Kita meletre sungguhan. MTB itu XC itu ya, efektifnya XC. Itu kalau suruh nanjak kalah sama gravel. Ya pasti. Itu. Jadi ya syukuran lah, bisa dikatakan bahwa yang gravel Blitar ini MTB 1, gravel bike 1 lah, 1 all lah. Kalau yang kemarin dulu kan MTB 1, gravel bike 0. Ini satu sama. Bedu. Atau di tak bikin judul gini, gravel Blitar, MTB di mana MTB versus gravel hasilnya bedu. Bedu itu apa Om? Ya pakai orang yang ngerti aja ya. Itu oke. Seru. Oke. Ya kita berterima kasih sama pemain sepeda yang mungkin yang sudah ikut event gravel. Belum nyuci sepeda cepat dicuci. Cepetan cucian. Karena pasir vulkanik itu gerusnya jahat. Nah, ayo kon. Saya sudah nyuci, sudah ngerendam rantai saya. Endapannya bukan kotoran karena chain loop atau apa, tapi pasir. Pasir, benar. Itu. Saya sudah cuci juga. Oh ya, Dokter Dedi. Kabarnya Anda kepater 5 kali. Kok gak ketemu di finish ya, Rika? Loh iya, jauh di belakang kok dia. Kesalip kita banyak. Iya. Jadi kesalip itu mulai dari segmen hutan-hutan itu sudah tengah-tengah itu sudah mulai kesalip. Nah itu kalau di grup, dokter
saya salah pilih ban. Padahal waktu di Cikampek, waktu kita ketemu Ciasem ya, Ciasem. Kan dia gravel ikut. Dok, oh ikut. Dokter Edi ikut. Oh ikut. Pakai mana? Pakai ini headlamp. Saya sudah bilangi, ban kurang gede, kurang kasar. Iya benar. Ternyata waktu malam kita ngambil respect kan ketemu juga. Iya. Dok, bannya sudah diganti. Belum. Iki. Iya. Iya wis. Oke, ya kita harus selesaikan ini. Terima kasih Main Sepeda, terima kasih event Glamour Putra ini sangat-sangat berkesan untuk event perdana. Ya. Tahun depan bikin lagi. Ya. Katanya memang dengernya rutenya akan diperpanjang menjadi 120-an kilo. Oh, wajib. Banyakin turunannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Mungkin segmennya bisa dipisahkan nanti. Ya, tidak apa-apa. Waktu tengah-tengah, gitu. Iya. Segmen MTB, segmen gravel. Wah, ya nanti panitianya kerja double. Oh, enggak, nanti kan paling misalnya cuma berapa kilo, setelah itu jadi satu lagi. Ya, yang kayak dulu kemarin tuh ya. Mau segmen silakan. Nah, itu. Tapi saya akui ini luar biasa. Luar biasa. Jadi pengarahan, pengamanan peserta di jalan bagus banget. Jadi simpangan-simpangan yang rawan kendaraan nyelonong-nyelonong itu disiapin orang. Dan saya berharap dengan adanya misalnya kayak event organizer kayak sekelas Main Sepeda, dia berani akhirnya MTB bisa masuk, itu kan istilahnya kan Anda justru menambah populasi, ya kan? Ya. Populasinya menjadi double begitu. Yang tadinya MTB, para MTBers itu entah kemana gitu, akhirnya tertampung di sini. Ya nanti berikutnya mereka lah MTBers sudah tahu gini-gini. Oh, event MTB, Main Sepeda ada. Wah, ya wis. Nah, karena itu see you next year. Berarti gitu ini kalau dengar mungkin bisa. Aku kok saya menjadi advokat MTB ya iki. Kapok kan. Jadi mungkin tahun depan itu ada juga Bromokom MTB. Bromokom MTB. Jadi, tapi bukan lewat yang aspal nih, dilewatno yang enggak, ini King of Mudunan. King of Mudunan. Terkecoh aku. Jadi yang road bike finish MTB-nya turun dulu. Oh, gitu ya. Nah, iya asik. Jadi apa itu juara satunya itu bukan orang yang terkuat atau yang tapi orang yang terberani. Iya. Itu berani nyongsop maksudnya. Mungkin bisa tim. Iya. Bisa jadi. Iya, jadi can happen. Tag. Iya. Blok ini yang timnya itu langsung jalan. Iya. Iya, benar. Iya toh. Apakah yang finish nanjak duluan pasti akan jadi pemenang? Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu yang disebut fair, guys. Ya. Kalau Anda cuma dan yang tercepat. Cuma kalau selisihnya setengah jam ya kebangetan. Ya mungkin udah. Finishnya bukan di Wonogiri. Ya, tapi di mana? Hah? Finishnya di mana? Tumblitus. Oh, itu lebih seru. Itu lebih seru. Jadi walaupun kamu tercepat di tanjakan sampai Wonogiri, babakno. Masukin Bromo Klasik Ayo, Bromo Klasik. Atau Bukit Bulu. Belum pernah kan? Bukit Bulu. Oh, by the way, kapan kita mau ke sana? Nunggu full saya jadi. nunggu Malang ya selesai. Ya, nunggu Malang selesai, full saya jadi. Terus grup set yang baru datang, itu baru karena grup setnya masih di kapal, belum sampai. Itu sudah. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di event MTB versus Gravel by Main Sepeda berikutnya. Terima kasih.